wabarakatuh. Alhamdulillah qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita beri ucapan selamat kepada Pak Fauzi dan kawan-kawan, Pak Muin dan kawan-kawan yang telah ditunjuk menjadi pengurus rumah M-nya 2, Rumah Kematian Muhammadiyah. Ini perlu dilantik Pak Amin. Jangan nanti cabang atau daerah. Iya, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa manfaat bagi kita sekalian, terutama yang paling semangat ini Pak Muin ya, semangat sekali untuk membuat rukun kematian Muhammadiyah. Jadi sudah dibentuk, alhamdulillah. Sekarang kita pelatihan. Insya Allah 4 kali pertemuan sudah dianggap selesai. Untuk sempurnanya bisa disempurnakan lebih lanjut. Teori dan sekaligus praktek, mestinya ini ada bonekanya. Bonekanya masih malu, jadi sungkan dibuat praktek. Jadi bonekanya belum datang di tempat ini. Saya minta anak-anak ada yang siap jadi percontohan di depan, bisa tidur terlentang di depan sini ya, dipilih salah satu. Ayo silakan. Oke, ayo Pak Sekretaris dibuka. Buku yang jadi rujukan kita ada 3. Satu adalah di buku induk Majelis Takjih di bab yang ke-10. Kita sudah sampai bab 7, mestinya harus bab 8, tapi melompat karena ada usulan, jadi langsung bab 10. Kemudian bukunya Said Sabiq, Fikih Sunnah, ada yang tebel, ada yang perjilid seperti ini, bisa jadikan rujukan. Yang terakhir kita pinjem diklatnya punya Masjid Al-Huda, ini umat ya, urusan mati dan amal akhirat. Terus ada 4 atau 5, jadi di sini kita tulis ada ada kewajiban merawat jenazah, ada 4 bagian ditambah dengan plus, jadi ada 5. Pertama adalah memandikan jenazah, 2 mengkafani jenazah, 3 mensalati jenazah, yang keempat menguburkan jenazah. Ini plusnya adalah takziah dan ziarah kubur. Biasanya saudara-saudara kita senang keliling ke wali-wali ya. Sekarang wali 5 ditambah dengan wali Gus Dur. Jadi ada plusnya ke Jombang. Terus dibuka. Nah, kalau tidak ada plusnya seperti ini. Jadi memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan mengantarkan menuju kuburan. Terus tata cara memandikan jenazah sesuai dengan sunnah, ditambah dengan sunnah karena praktek di masyarakat sebagian kita lihat belum sesuai dengan sunnah, maka kita ambil namanya bukunya Fikih Sunnah supaya betul-betul sesuai dengan sunnah. Terus, nah sebelum memandikan ini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menutup kedua matanya. Sebab kalau kita pernah ikut memandikan jenazah itu sebagian meripatnya, mohon maaf, agak terbelalak ya. Karena dia mengikuti perjalanan rohnya, maka ketika mau kita mandikan kita tutup meripatnya. Yang kedua menyelimuti supaya rupa yang berubah tertutup dari pandangan kita ya. Pemene sing median dadi ini krungono mati ku ya wis warang dhisik. Apa meneh kok nangani balawati
Yang ketiga, melunasi hutang-hutangnya, mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi sebenarnya kalau bisa sebelum mati utang sudah diselesaikan, seperti Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau tahu kalau akan meninggal dunia. Karena kita kan tidak tahu, jadi begitu meninggal dunia diusahakan bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Yang keempat, sunnah mengabarkan berita atas kematiannya, biasanya melalui speaker masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sampun kepundhut Ustaz dan seterusnya ya. Nomor 5, segera menyiapkan pemakaman. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Sudah masuk waktu sholat, segera sholat. Yang kedua, jenazah kalau sudah siap segera dirawat. Yang ketiga, anak yang sudah siap menikah harus segera dinikahkan supaya pacarannya tidak kebablasan ya. Ditambah ada bagian tulisan di sebelah kiri kita, ihdad 3 hari. Jadi saat ikut berbuka itu sebenarnya hanya 3 hari saja. Khusus bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ditambah dengan masa iddah 4 bulan 10 hari. Oke. Jenazah yang dimandikan, ini jenazahnya siapakah yang harus dimandikan? Ini ada 3 ketentuan. Satu adalah jenazahnya orang Islam. Kalau bukan orang Islam, apakah perlu dimandikan? Jawabannya tidak secara umum, tetapi sebagian ulama menyatakan boleh memandikan. Dan kita tidak tahu syariatnya orang-orang yang non-muslim itu apakah mereka kalau mati dimandikan atau tidak ya. Yang kedua, tidak mati syahid. Tidak mati syahid, sebab orang yang mati syahid itu hakikatnya dia masih hidup sehingga tidak perlu dimandikan. Ayatnya tadi dibaca oleh Ustadz Zainal, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang mati syahid itu jangan kau katakan dia mati, bal ahya, tetapi sesungguhnya dia hidup, maka dia tidak usah dimandikan. Maka dia dikubur dengan pakaian yang melekat pada dirinya, meskipun berlumuran darah, darahnya akan menjadi saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, tidak mati syahid, tubuhnya masih ada yang tersisa, misalnya kecelakaan ya. Hanya tahu potongan tubuhnya saja, maka dia dimandikan. Terus orang yang memandikan, ternyata tidak sembarang orang itu boleh memandikan jenazah. Jadi ada ketentuannya. Pertama adalah orang yang mendapatkan wasiat. Nah karena itu Pak Muin, Pak Fauzi, Pak Imam, siapkan belangko wasiat. Saya nanti kalau mati dirawat oleh tim dari rumah gitu. Supaya nanti kalau kita datang otomatis kita punya hak untuk merawat jenazahnya ya. Saya pernah sedikit bersih tegang dengan keluarga tetangga di sebelah tidak jauh dari rumah saya. Setelah tim dari umat Al-Huda datang, ternyata keluarganya ada yang menolak, tidak mau dimandikan oleh tim Al-Huda. Nah karena mungkin tidak ada wasiatnya, perlu disiapkan belangko wasiat. Yang kedua adalah orang yang soleh dan yang jujur, karena ini menyangkut nanti ada rahasia-rahasia pada jenazahnya. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya bisa menjaga rahasia si mayit ya. Ada banyak kejadian, misalnya dulu ada buletin atau kalau di YouTube itu mesti cerita sing aneh-aneh soal kematian ya. Ya, tidak ada syarat yang memandikan harus suci dari hadas kecil ataupun besar. Maka nanti kalau ada perempuan yang meninggal dunia, kemudian timnya kebetulan sedang punya tamu bulanan, sedang haid atau mungkin sedang nifas, boleh saja ikut memandikan jenazah. Terus, nah etika memandikan jenazah, haram melihat aurat mayit, maka mayit yang dimandikan harus ditutupi auratnya ya.
Yang kedua, wajib memakai alas tangan. Nah, saya siapkan contoh seperti ini ya. Sudah ada alas tangannya. Yang ketiga, mayat dibaringkan dan diletakkan di tempat yang agak tinggi karena kita tidak siap, jadi tempatnya seperti ini. Ayo adik-adik, ada yang siap? Jadi contoh di sini. Oke. Mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Bila tidak memungkinkan atau mengalami kesulitan, maka cukup menutup auratnya saja. Saya punya pengalaman ikut memandikan di kota suci Makkah sana ya. Jadi yang ditutup hanya auratnya saja, tidak semua tubuhnya. Yang kelima, disunahkan menutup wajah mayit, jadi tidak ditutup pun tidak apa-apa ya. Disunahkan pula memakai air dingin yang tawar karena lebih bisa menguatkan daya tahan tubuh. Menggunakan tempat air yang besar dan diletakkan agak jauh dari mayat. Ini saya anggap tempat bak mandinya sudah sangat besar ini ya. Oke, terus orang yang berhak memandikan jenazah, jika jenazah tersebut laki-laki, maka yang memandikan hendaklah laki-laki. Kalau perempuan hanya boleh istrinya saja. Maka karena itu semuanya kita harus bisa memandikan jenazah. Sebab kalau misalnya mohon maaf saya meninggal dunia, istri saya yang lebih berhak untuk merawat saya. Kalau istri saya meninggal dunia, maka saya yang lebih berhak untuk merawat istri saya. Maka sepasang suami istri sebenarnya harus bisa ikut memandikan jenazah. Jika jenazah tersebut perempuan, hendaknya yang memandikan adalah perempuan. Laki-laki tidak boleh untuk memandikan jenazah kecuali suami atau mahramnya ya. Dan seterusnya sampai bawah, nanti ada kekhususan untuk anak laki-laki ya. Nah contohnya seperti ini, gambar berikut. Nah ini kan yang meninggal dunia laki-laki, yang memandikan adalah perempuan. Kita husnudzon bahwa yang memandikan ini adalah istri tercintanya. Jadi di sini ada kain basahannya ya, contohnya seperti ini. Nah di sampingnya ada laki-laki lain. Nah, sebenarnya mereka tidak ikut memandikan, tapi kita ambil gambarnya perempuan ini adalah istri tercintanya. Oke. Terus, nah, cara memandikan. Ayo silakan. Tak langsung contoh saja praktek. Nemet. Dibaca nanti Mas ya. Ayo, Pak Imam ya. Nah, sip. Tidur. Nah, tidur. Kopi aja coba, Met. Kopi aja coplok. Nah, gitu ya. Dibaca Pak Sekretaris. Jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan atau pandangan. Orang banyak jenazah diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti di mana. Jadi nanti pengurus membuat tempat pemandian jenazah ya. Biasanya dibikin dari stainless ya, supaya mudah untuk memandikan, ditinggikan. Terus jenazah diberikan pakaian basahan, misalnya sarung supaya auratnya tertutup. Yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Yang memandikan harus pakai sarung tangan. Ini sementara sarung tangannya yang kiri dulu, karena awalnya harus membersihkan kotoran yang keluar dari perutnya ya. Jadi kiri dulu. Terus air untuk memandikan jenazah disunahkan diberi daun bidara. Nah, ini sudah ada campuran dengan sabun pengganti daun bidara, karena di kita ini daun bidara masih sangat langka. Saya pernah diberitahu ada, cuma jarang ada
daun bidara, jadi cukup dengan sabun dan kafur halus. Oke. Jenazah yang akan dimandikan dibersihkan terlebih dahulu dari najis. Jadi awal saya pernah menyaksikan orang merawat jenazah itu langsung diguyur badannya. Yang benar adalah dibersihkan dulu najisnya. Mohon maaf ya. Ini ditekan supaya kotorannya keluar. Supaya kotorannya keluar, dibersihkan dengan bagian tangan kiri kita ya. Dibersihkan. Oke, terus kotoran yang ada di dalam perut jenazah dikeluarkan dengan cara menekan tadi sudah. oke. Lanjutnya. Setelah terus itu pada bagian akhir. Bawahnya, nah itu. Kemudian disucikan dengan air kotoran yang ada pada kuku jari tangan dan kaki, termasuk kotoran yang ada di mulut atau gigi dibersihkan. Nah, jenazah untuk yang mau dibersihkan giginya itu tidak pakai sikat gigi, cukup dengan pakai sarung pakai sarung tangan saja atau kain yang lain yang lembut untuk membersihkan giginya. Jadi kita bersihkan giginya ya. Sudah cukup ya, kalau sudah dibersihkan giginya. Terus, nah ini contohnya. Jadi pertama kali adalah dibersihkan kotorannya terlebih dahulu dengan cara dipijit perutnya supaya keluar kotorannya dengan pakai sarung tangan yang kiri tadi ya. Terus dibaca. Memandikan jenazah, bersihkan mulut, gigi, jari, kepala, dan janggutnya untuk rambut perempuan dipintal, dikunci. Nah, untuk mempermudah supaya perempuan yang rambutnya panjang, jadi cukup tidak diurai seluruhnya, tapi rambutnya dipintal. Atau laki-laki kan rambutnya pendek-pendek, jadi tidak usah dipintal. Kita keramasi dulu ya dengan pakai sampo ya. Ini dikeramasi dulu ya, dibersihkan rambutnya. Terus siramlah badannya dimulai dari anggota wudhu. Nah, tadi kan sudah bersih semua ya, sudah bersih semua, najisnya sudah tidak ada, sudah kita sikat gigi, sudah kita keramasi, maka kita mulai dari anggota wudhu. Istilahnya mudahnya adalah diwudhui terlebih dahulu. Nah, sekarang sarung tangannya harus dua, kiri dan kanan. Nanti sarung tangan yang halus ya, supaya jenazahnya tidak merasa kesakitan. Diperlakukan dengan lembut, meskipun mati tapi jenazahnya tetap bisa merasakan ya. Dianggap sudah ada ininya ya. Nah, dimulai dari bagian air wudhu. Nah, supaya nanti hidungnya jenazah ini tidak kemasukan air, maka sengaja dikasih tempat yang lebih tinggi, sehingga ketika memulai dari menyiram itu airnya tidak sampai masuk ke dalam hidung. Nah, ini kita ambil, kita bersihkan mukanya ya. Kemudian kita ambil lagi, dimulai dari sebelah kanan. Nah, ini terus sampai bawah. Ini sampai bawah. Nah, jenazahnya kan nggak bisa miring sendiri, jadi nanti kita miringkan. Kita miringkan, kita bersihkan juga sampai bawah. Kita bersihkan semua, kita gosok-gosok semua, supaya tangan kita tidak menyentuh bagian dari auratnya jenazah, maka harus pakai tangan. Karena ada ungkapan bahwa kita tidak boleh menyentuh kemaluannya, menyentuh auratnya orang lain ya, sehingga harus menggunakan dengan sarung tangan. Nah, silam seluruh badan lalu
bilas dengan sabun dimulai dari anggota badan sebelah kanannya. Jadi kanan semuanya dulu, kemudian kiri semuanya dulu, kemudian sempurna. Sebenarnya sekali saja itu sudah selesai. Kalau sudah dianggap cukup, sudah bersih. Nah, cuma kita sekalian sangat terlalu bersemangat memandikan jenazah, sehingga kadang-kadang disiapkan sampai 3 tong airnya ya, dimandikan sampai jenazahnya kagum, cuma karena jenazahnya tidak bisa sabar, jadi masih kagum ya meneng aja. Padahal sebenarnya ya seperti kita sedang mandi itu tidak terlalu banyak. Siram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara atau lainnya yang baunya harum. Nah, biasanya ada tempat khusus yang untuk ada campuran kapur barus atau sabunnya. Jadi kita siram lagi, kemudian kita sempurnakan, kita gosok-gosok dan sebagainya. Memandikan jenazah itu dilakukan sekali saja. Jika sudah bersih dianggap cukup, tetapi boleh jika dilakukan pada hitungan ketiga, hitungan kelima, hitungan ketujuh dianggap sempurna. 7 saya kira sudah sangat sempurna. 3 saja saya kira sudah cukup sempurna untuk memandikan jenazah. Oke. Terus jika sudah selesai, tubuhnya dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih agar kain kafan tidak basah. Jika keluar kotoran sebelum dikafani, ada 3 pendapat. Ya. Jadi sudah dimandikan semua, sudah selesai. Sebelum dikafani ternyata belum tuntas lagi, kita menekan perut, jenazah itu belum tuntas, sehingga ada yang masih keluar lagi. Maka ada 3 pendapat, dibersihkan yang kena najis saja tanpa harus dimandikan, sederhana artinya. Yang kedua dibersihkan kemudian diwudui, tidak harus dimandikan. Tapi ada pendapat yang memang betul-betul ingin sempurna sehingga dimandikan lagi. Nah, kita anggap ini tidak keluar kotorannya, berarti memandikannya sudah selesai. Diambil ya. Mana ambil mas? Berarti sudah